Mari kita membaca bersama-sama satu ayat terlebih dahulu. Kita membaca bersama-sama 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16-17. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu semua. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Atau terjemahan lain, selalu bersukacita dan tidak berhenti-henti berdoa dan sering mengucap syukur di dalam segala hal. Itulah yang disebut kehendak Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini merupakan satu kali di mana beberapa hal dikumpulkan menjadi satu, dan seluruhnya di bawah tema kehendak Allah. Allah menghendaki kita menjadi orang yang bagaimana? Orang yang pertama, orang yang bersukacita. Kedua, orang yang selalu terus-menerus berdoa. Ketiga, orang yang selalu bersyukur. Ini kehendak Allah. Di dalam Tesalonika kita melihat ada 2 kali membicarakan tentang kehendak Allah yang penting. Satu kali kehendak Allah adalah supaya kamu harus hidup suci dan menjauhkan diri daripada kenajisan nafsu birahi, nafsu seks. Saudara-saudara, engkau harus hidup dalam kesucian dan hindarkan diri daripada perzinahan. Itu kehendak Allah. Tapi kehendak Allah secara hidup seluruh, secara hidup sehari-hari, di sini kita diberikan 3 macam unsur, yaitu kita menjadi orang Kristen yang bagaimana? Bersukacita, orang Kristen yang berdoa, orang Kristen yang terus bersyukur kepada Tuhan. Dan di sini bersukacitalah senantiasa, berdoalah terus menerus tidak berhenti. Mungkinkah? Mungkinkah seorang Kristen berdoa tidak berhenti-henti? Kalau begini tidak usah tidur, tidak usah makan, terus berdoa? Tidak. Justru doa itu tidak berarti kita tutup mata, lipatkan tangan, berlutut. Itu namanya doa. Itu adalah salah satu cara kita berdoa secara postur kita. Yang disebut doa itu merupakan sesuatu sinkronisasi kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Sinkronisasi kehendak kita dengan kehendak Tuhan berarti kita menghendaki sesuatu sesuai apa yang Tuhan hendaki. Waktu kita menghendaki sesuatu menurut pengertian kita tentang kehendak Tuhan yang kekal, waktu itu kita sedang berdoa. Dan yang disebut unceasing prayer, doa yang tidak berhenti, tidak berarti terus berlutut. Berarti jiwamu terus mensinkronisasikan, terus menyesuaikan kehendakmu dan kehendak Tuhan. Nyatakan keinginanmu di dalam sedalam-dalamnya kehendakmu, dan keinginanmu itu disinkronisasikan dengan keinginan Tuhan Allah. Apa yang Tuhan hendaki, apa yang Tuhan tetapkan, apa yang Tuhan mau, engkau mau juga, engkau hendak juga. Itu namanya doa. Di dalam doa kita menaklukkan diri di bawah kedaulatan Allah. Di dalam doa kita mensinkronisasikan rencana kita di dalam rencana Allah. Di dalam doa kita membicarakan apa yang kita ingin, apa yang kita mau di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Doa mengaku kerendahan kita dan mengaku kedaulatan Allah. Doa mengaku kita memerlukan dan Dia pemberi anugerah. Doa mengaku kita tidak mungkin menjadi sempurna kecuali pertolongan dari atas. Nah, ini semua ada step-step daripada prinsip-prinsip teologi doa yang harus kita sadar. Dan doa yang tidak berhenti-henti, Billy Graham berkata, itu adalah the prayer in the subconscious. Doa di dalam subconscious, di dalam bawah sadar. Apa artinya doa di bawah sadar? Berarti secara sadar kita kerjakan segala sesuatu, tapi di dalam hati kita sedalam-dalamnya, secara tidak sadar, kita terus-menerus minta pertolongan Tuhan. Mungkinkah seseorang lagi berkhotbah dia berdoa? Mungkin, itu yang saya jalankan. Sambil saya berkhotbah, hati saya terus bersandar kepada Tuhan. Tuhan tolong setiap kalimat tidak salah. Secara doktrin, secara bahasa. Tuhan tolong secara attitude, secara cara menyampaikan. Beri kekuatan kepada aku
Nah, doa itu sudah biasa, saudara tidak sadar. Terus minta kepada Tuhan sambil melayani Tuhan. Di dalam kita bekerja berat, mungkin kita berdoa, mungkin engkau sambil kerja sambil ngomel, berarti engkau tidak berdoa. Sambil kerja sambil rela, dan minta kekuatan supaya kerelaan itu berkesinambung terus, itu namanya doa subconscious. Saudara-saudara, saya kadang-kadang pikir orang kalau tidak senang dengan rela, lebih baik tidak kerja. Sambil kerja, sambil ngomel, sambil kerja, sambil marah-marah, sambil kerja, sambil tidak senang. Lalu pada hari tertentu meledak karena dia sudah bekerja banyak. Lebih baik tidak usah. Tuhan juga tidak mau kita melayani seperti itu. Mari kita belajar sambil melayani, sambil sibuk, sambil beban berat, sambil tanggung jawab yang sangat berat. Kita subconsciously pray and obtain the willingness from God. Kerelaan. Doa tidak berhenti-henti. Seorang berkata, waktu saya sapu, saya berdoa, Tuhan bersihkan hatiku seperti aku sedang membersihkan lantai ini. Waktu dia cuci pakaian, di dalam hatinya berdoa, Tuhan kiranya darah-Mu membersihkan aku seperti ini. Waktu dia melayani orang lain, dia berdoa, Tuhan belajarlah aku tentang bagaimana Engkau rela turun ke dunia melayani orang lain. Di dalam setiap tindak tanduk dia belajar bagaimana berdoa. Bagaimana ada doa yang tidak habis-habis daripada subconscious, dari bawah sadarnya. Nah, saudara-saudara, ini penting sekali. Jikalau kita sudah belajar bagaimana bersuka cita, bagaimana berdoa senantiasa, hidup kita akan menjadi ringan meskipun berat. Saudara-saudara, selama hampir 3 minggu ini saya khotbah sedikit sekali. Selain hari Minggu, selain hari tertentu saya khotbah. Saya tidak keliling. Dan saya coba lebih banyak baring di atas tempat tidur, supaya bisa pulih tubuhnya lebih baik, supaya batungnya cepat sembuh. Ternyata tidak juga. Jadi saya rasa kerja berat, kerja ringan sama. Kerja lebih berat lagi juga tidak apa-apa. Yang paling penting rahasianya adalah rela. Rela, mau kerja, suka kerja. Itu sebab di mana ada kerelaan, di situ ada keringanan. Di mana ada tidak kerelaan, di situ ada beban berat sekali. Kalau kerelaan itu terus bertambah, tugas berat menjadi enteng. Kalau tidak rela, tugas enteng menjadi berat. Kalau penuh dengan sukacita, maka kita merasakan segala sesuatu itu dengan sungguh-sungguh. Kita melakukan secara licin, secara smooth, secara rela, dan secara menikmati. Maka benar-benar suffering plus willingness is enjoyment. Beban ditambah dengan sukacita, dengan kerelaan, itu menjadi kenikmatan. Beban berat tambah kerelaan menjadi kenikmatan. Semua 1, 2, 3. Beban tambah dengan kerelaan menjadi kenikmatan. Enjoyment. Enjoy. Aku enjoy. Kemarin di dalam tayangan TV daripada CQ TV di Chongqing, membicarakan ada 2 perempuan yang pergi membantu orang miskin di pedesaan. Mereka lulusan daripada Shanghai. Setelah di pedesaan mereka membantu orang miskin satu persatu yang kecil, yang jalan kakinya dari dusun ke dusun masuk sekolah susah sekali. 8 tahun kemudian setelah mereka pergi, melihat anak yang mereka bantu dulu sekarang sudah umur 16. Waktu umur 8 mereka membantu. Dan mereka suka cita luar biasa. Karena apa? Karena pernah menolong orang yang begitu miskin. Memberikan pertolongan dengan membagi-bagikan hidup waktu. Akhirnya melihat pertumbuhan orang lain. Sukacita pada diri sendiri. Karena rela. Rela. Saudara-saudara, maukah waktu tua senang? Mau tidak? Mau tidak? Mau. Waktu muda bantu orang lain. Maukah pada waktu engkau tua diingat banyak orang lain? Waktu muda bagi-bagikan hidup. Minggu terakhir saya di Hong Kong, di Kuala Lumpur, di Taiwan dapat banyak kartu Natal. Karena saya tidak kasih tahu alamat saya. Saya langsung minggu terakhir saya khotbah kasih Natal. Waktu saya baca-baca, saya penuh dengan sukacita. Ada yang mengatakan, selama 2 tahun ini saya dengarkan khotbah Anda, saya baru tahu kekristenan begitu indah. Ada yang mengatakan saya sudah hampir hilang, hanyut dari iman kepada penyelewengan doktrin. Sekarang saya kembali.
Ada seorang mengatakan, engkau belum pernah mengetahui aku yang tidak ada ayah. Setelah dengar khotbahmu, merasakan ada seorang ayah surgawi dan seorang pendeta yang begitu mendidik saya dengan firman. Berapa besar pertolongannya. Ada orang mengatakan selama 2 tahun lebih saya mengikut khotbah, saya membawa beberapa orang, di antaranya 2 yang sudah diselamatkan, yang 1 akan dibaptiskan minggu depan. Nah saudara-saudara, waktu engkau membagikan hidup, waktu engkau menolong orang, waktu engkau dengan sukarela mengerjakan segala sesuatu menurut kehendak Tuhan, itu akan menuai sukacita luar biasa. Saudara-saudara, bersukacitalah senantiasa, berdoalah tidak henti-henti, dan bersyukurlah di hadapan Tuhan. Ini adalah kehendak Allah yang ditetapkan bagi kamu di dalam Kristus. Itu sebab saya berkata, saudara, bersukacita itu merupakan kehendak Allah. The will of God, that we should rejoice in the Lord. Ini adalah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan, orang Kristen bersukacita. Saudara-saudara, siapa sih yang tidak suka sukacita? Siapa yang tidak suka akan kesenangan? Tapi saudara-saudara, orang Kristen harus bisa membedakan sukacita dengan senang-senang. Senang-senang bukan sukacita. Sukacita bukan senang-senang semua. 1, 2, 3. Sukacita bukan senang-senang. Senang-senang bukan sukacita. Pergi dansa senang tidak? Senang. Pergi berjudi senang tidak? Pergi melacur senang tidak? Mendapatkan uang yang banyak senang tidak? Senang. Siapa tidak senang? Pergi shopping senang tidak? Senang. Mendapatkan sesuatu yang kau inginkan senang. Tapi senang-senang semacam itu berbeda dengan arti sukacita di Alkitab. Saudara-saudara, semua orang mempunyai hobi, semua orang mempunyai kesenangan. Kesenangan itu tidak salah. Tapi kalau kesenangan sudah dicampuri dengan cara yang salah, itu menjadi dosa. Dan kalau engkau bersenang-senang dalam dosa, engkau tidak melakukan kehendak Allah. Yang dikatakan engkau harus bersukacita menurut kehendak Allah yang ditetapkan bagimu di dalam Kristus, berarti ada kurun, ada ikatan, ada keterbatasan di mana kita tidak boleh lewat. Kalau engkau mendapatkan banyak uang, engkau senang, uangnya diperoleh melalui penipuan, itu tidak mungkin mendatangkan sukacita. Itu cara tipu muslihat, cara berdagang yang licik, akhirnya mendapatkan uang yang banyak. Hanya membawa lebih banyak dosa dan racun ke dalam hidup dan keluargamu. Uang kekayaan yang diterima melalui kejahatan akan menjadikan pisau saling berbunuh di antara anak-anakmu setelah engkau mati. Saudara-saudara, jikalau kita bersenang-senang tapi tidak bersukacita, maka kita tidak berbeda dengan orang dunia. Jikalau kita bersukacita menurut kehendak Tuhan, maka sukacita kita berbeda sekali secara kualitas dengan orang dunia. Nah, itu yang mau kita bicarakan. Sukacita itu merupakan semacam emosi, kesukaan, kesenangan yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. The sanctified happiness. That is joy. Rejoice in the Lord. Istilah joy, istilah rejoice, lain dengan istilah happiness, lain dengan senang-senang. Di dunia ini banyak om senang, tante senang. Tapi hanya semacam orang bersukacita, orang Kristen yang sejati. Sukacita berlainan dengan senang-senang. Paulus menulis satu buku. Buku itu disebut buku yang penuh dengan sukacita. Istilah-istilah yang paling banyak tentang sukacita di dalam buku itu. Surat itu surat apa? Saudara tahu? Surat yang penuh sukacita surat apa? Tidak tahu? Filipi. Maka kalau saya tanya beberapa pertanyaan, saudara mulai sadar, oh, saudara belum tahu banyak Alkitab. Jangan kira sudah anggota GRI, pendeta Stephen khotbah saya sudah ngerti banyak itu. Tidak. Kita semua banyak tidak tahu tentang Alkitab. Buku yang paling banyak bicara tentang sukacita itu Filipi. Dan Filipi mengapakah penuh dengan sukacita? Karena Filipi ditulis pada waktu Paulus berada di penjara. Saudara-saudara, sukacita itu semacam emosi yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Waktu Paulus mendirikan gereja Filipi, akibatnya adalah Paulus harus masuk penjara.
Waktu Paulus menulis surat Filipi, Paulus menulis surat itu di dalam penjara. Jadi Filipi, istilah ini sama penjara tidak terlepas. Waktu mendirikan gereja Filipi, itu merupakan gereja pertama di Eropa. Seluruh benua Eropa, dari dulu sampai sekarang, gereja pertama bukan di Inggris, bukan di Perancis, tapi berada di Filipi, yaitu di Balkan Peninsula. Pada waktu Paulus berada di Asia Minor, malam itu dia berdoa, lalu dia tidur. Di tengah-tengah tidur dimimpi oleh seorang yang berada di seberang sana. Dari seberang sana, tempat daripada Balkan, tempat daripada Makedonia dan Greka. Di dalam mimpi ada seorang Makedonia berkata, mari seberang ke sini, tolonglah kami. Oh, dia bangun. Dia pikir ini pimpinan Tuhan. Pimpinan Tuhan melalui mimpi ini suruh saya pergi menyeberang. Dan saya bukan hanya mengabar di Injil di sini saja, saya harus menyeberang. Oh, Paulus yang begitu peka, dia langsung menerapkan apa yang dia alami dengan apa yang menjadi pimpinan Tuhan. Itu menjadi kebiasaan dia, peka mau taat pimpinan Tuhan. Lalu dia beli tiket kapal, menyeberang laut, pergi ke benua, yaitu benua Eropa untuk pertama kali. Begitu dia sampai di situ, dia kumpulin orang, cilaka. Tempat itulah tempat orang yang berhala, orang yang menyembah kepada patung-patung berhala, Athena dan dewa-dewa yang lain. Patung-patung dijual di kuil-kuil di seluruh jalan. Dia khotbah, mengkabarkan Injil yang berani. Akhirnya dia dianggap pengacau dunia. Kenapa? Setelah dia berkhotbah tentang Yesus, jangan lagi berbakti kepada berhala. Jangan lagi engkau pergi ke kuil. Berarti kuilnya tidak laku, patung-patung itu tidak laku, perdagangan ekonomi di situ akan dirusak. Maka di mana penginjilan yang sejati dilakukan pasti mengganggu semacam orang. Saudara jangan mengharapkan menginjili semua tetap senang. Tidak. Kalau engkau menginjil dengan sesungguhnya pasti ada orang diganggu. Ekonominya mulai merosot. Lalu mereka bersatu untuk menghancurkan kamu. Itu namanya penginjilan. Kalau engkau betul-betul jalankan firman Tuhan, mungkin perdaganganmu hanyusut separuh. Karena banyak yang tidak menyesuai kehendak Tuhan. Kalau engkau betul-betul menjalankan kehendak Tuhan, mungkin engkau mesti rugi. Tidak gampang menjalankan kehendak Allah. Lalu seluruh kota itu ternyata ada sebagian orang memang dipilih Tuhan. Mereka datang mendengarkan khotbah. Sudah dengarkan khotbah Paulus bagaimana? Mereka bertobat, menerima Tuhan. Di antaranya ada seorang perempuan yang namanya Lydia. Dia adalah yang jual kain. Dia tidak jual patung. Maka waktu dia jual kain, mendengar Injil tidak bentur. Dia menerima Tuhan, dibaptiskan. Hari kedua Paulus tidur bangun, tidak tahu apa yang terjadi. Semalaman mereka sudah bermusyawarah untuk hancurkan Paulus. Ini adalah pengacau dunia sudah datang ke sini. Mereka majukan ke pengadilan. Dan Paulus hari ketiga sudah berada di penjara. Saudara-saudara, inilah penginjilan pertama di Eropa. Inilah penginjilan pertama di Filipi. Kota Filipi mulai mendengar Injil, mulai terbentur kultur dengan Injil. Kultur agama lain dengan agama Kristen. Dan sesudah itu Paulus berada di penjara. Dan di situ, di Filipi, Paulus mengabarkan Injil kepada penjaga penjara. Sehingga dia berkata, percayalah Tuhan Yesus, engkau dengan keluargamu akan diselamatkan seluruhnya. Saudara suka membaca ayat itu dari sana. Saudara-saudara. Nah, ini Filipi merupakan kota yang memerlukan pengorbanan besar. Baru Injil berkembang. Paulus pertama kali mengabar Injil di situ, Paulus masuk penjara. Jadi dia baru sadar. Ini nyatakan, inilah artinya menjalankan kehendak Tuhan. Malam-malam Tuhan memberikan sesuatu mimpi. Mari tolong kami di sini. Seberang kemari. Begitu dia seberang, langsung dipenjarakan. Itu namanya pimpinan Tuhan. Banyak orang pikir kalau ada suara Makedonia, oh begitu banyak memerlukan Injil di Afrika, di Rusia, di mana. Mari kita pergi mengabar Injil. Engkau kira ke situ langsung ribuan orang menyambut. Sudah lama kita tunggu. Tak pernah kita mendengar Yesus Kristus. Silakan naik ke takhta. Tidak. Orang yang belajar mau menjadi hamba Tuhan, belajar untuk mau menyerahkan diri untuk disiksa. Semua murid-murid sekolah teologi belajar. Kalau engkau mau melayani Tuhan, belajar bersedia untuk dipenjarakan.
belajar untuk disiksa, belajar untuk dibunuh, belajar untuk mendapatkan penganiayaan. Itu namanya penginjilan motivasi betul-betul. Saudara-saudara, saya kira sekarang banyak sekolah teologi meluluskan orang, dosen teologi, lulusan sekolah teologi, mahasiswa teologi, kebaktian doa pun tidak mau ikut. Taunya mengajar, taunya akademis. Bagaimana menyiapkan diri mau dianiaya? Maunya naik mimbar khotbah mewah-mewah begitu. Bagaimana kita bisa menjalankan kehendak Tuhan? Seperti apa yang dikatakan Alkitab. Lalu Paulus masuk penjara berkali-kali. Pada satu kali di penjara di Roma, dia tulis surat ini. Dan di dalamnya penuh dengan istilah sukacita, bersukacita, bersukacita, bersukacita. Inilah emosi yang suci. Emosi yang dikuduskan, sukacitanya bukan senang-senang duniawi. Emosi yang dikuduskan, emosi yang mengetahui bagaimana menjadi sesuatu jiwa yang penuh dengan pengharapan, yang tidak dipengaruhi oleh lingkungan, tidak dipengaruhi oleh segala sesuatu yang menindas kita. Itu emosi yang suci, sanctified emotion. Di dalam bahasa Ibrani lebih 13 istilah untuk dipakai untuk istilah sukacita. Di dalam bahasa Greek lebih dari 7 istilah yang boleh dipakai untuk sukacita, kesenangan dan sebagainya. Di Indonesia pun kita mengatakan gembira, sukaria, sukacita, senang-senang. Banyak istilah mengenai bahagia. Aspek bahagia dari emosi itu banyak istilah bisa dipakai. Tapi Alkitab memakai istilah sukacita, sukacita, sukacita. Berlainan dengan senang-senang duniawi. Saudara-saudara, happiness is not joy. The joy in the Lord is not happiness in the world. Sukacita yang sesungguhnya adalah dari dalam, bukan dari luar. Saudara-saudara, manusia perlu minyak wangi, parfum. Adakah orang taruh minyak wangi di atas bunga? Ada tidak? Tidak usah. Karena manusia kalau tidak pakai minyak wangi bau. Bunga tidak usah dikasih minyak wangi terus. Apa sebab? Dia bunga, kamu bukan bunga. Di dalam tubuh kita keluar keringat yang bau, tapi di dalam bunga ada keharuman yang terus pancar keluar. Nah, senang-senang sama sukacita bedanya di sini. Senang-senang itu dikasih minyak wangi, kelihatan wangi. Kalau lupa 3 hari bau sekali. Itu senang-senang. Kalau pergi judi senang, berdansa senang, pergi berzina senang. Dapat lotre senang. Itu seperti manusia dikasih minyak wangi. Sukacita lain. Seperti bunga itu kalau engkau coba peras dia, coba hancurkan dia, makin dihancurkan, wanginya makin keluar. Karena di dalamnya penuh dengan wangian. Itu tidak perlu dituang dari luar, berhasil dari dalam. Saudara-saudara, sukacita berbeda dengan senang-senang demikian. Orang Kristen mempunyai sukacita yang suci. Orang Kristen mempunyai sukacita, mempunyai sesuatu keharuman di dalam dirinya. Sebab Paulus mengatakan, saya mengeluarkan keharuman Kristiani, keharuman iman, keharuman berada dari Kristus. Akibatkan orang yang mati atau akibatkan orang yang hidup. Keharuman Kristus bisa mematikan orang, bisa juga menghidupkan orang. Itulah sukacita di dalamnya. Karena dari dalam, bukan dari luar. Maka kalau angin tiup, tidak apa. Saya bukan takut angin. Orang yang takut masuk angin, kurang vitamin A dan D. Orang yang ketakutan masuk angin adalah orang yang tubuhnya lemah. Tapi bunga-bunga yang berada di padang, waktu angin datang mentiup dia, hanya membawa wanginya pergi ke lain tempat. Please, blow on me. Silakan tiup kabarku. Engkau akan keluarkan, engkau akan menyebarkan wangiku ke tempat-tempat yang lain. Biarlah angin bertiup, biar badai mengamuk, akan menyebarkan keharumanku kepada tempat yang lain. Itu sukacita. Sukacita berbeda dengan senang-senang. Kedua, sukacita itu bersifat kekal dan senang-senang bersifat sementara. Sukacita itu akan terus diingat. Sukacita akan menghibur terus menerus. Bahkan setelah bumi ini selesai riwayatnya, setelah sejarah tutup usia, setelah proses waktu berhenti pada hari kiamat, sukacita akan membawa ingatan hidup kepada kekekalan untuk disimpan sampai selama-lamanya.
Bersyukurlah kita. Minggu lalu kita membicarakan tentang penyesalan yang tidak mendatangkan penyesalan. Unregrettable regret. Penyesalan yang tidak mendatangkan penyesalan lagi. Misalnya, di dalam surga kita tidak mungkin menyesal. Kenapa dulu di dunia kita bertobat? Nah, pertobatan itu adalah menyesal. Menyesal akan dosa yang kita perbuat. Penyesalan ini mengakibatkan kita diselamatkan. Kita mendapatkan hidup yang baru. Kita mendapatkan pengampunan. Dan penyesalan ini tidak mungkin disesalin di kekekalan. Unregrettable regret. Itulah penyesalan yang paling berharga. Demikian kita hari ini kita memikirkan tentang sukacita yang tidak berhenti-henti. Yang bersukacita terus menerus. Apa sebab? Karena dalam sukacita ini mengandung kehendak Allah yang kita bubuhi di dalam emosi kita. The sanctified emotion with the work and the will of God in eternity within our life in temporality. Di dalam hidup sementara ini ada bubuhan, ada sesuatu yang dari kekekalan Tuhan di dalam kehendaknya. Saudara-saudara, puji Tuhan. Orang bersukacita tidak tentu harus kaya. Orang kaya tidak tentu bersukacita. Orang bersukacita tidak tentu harus lancar. Orang yang lancar tidak tentu mempunyai sukacita. Kalau engkau mempunyai uang yang banyak, mempunyai kelancaran, mempunyai kesuksesan duniawi, dengan bubuhan dosa-dosa rencana setan dalam hidupmu, engkau sambil menikmati materi, sambil menegur diri, sambil mendapatkan sesuatu yang enak, tetapi sanggel di dalam hati nurani penuh dengan kepahitan, tuduhan, dan hal-hal yang menyiksa rohanimu. Saudara-saudara sekalian, mari kita melihat apakah sukacita orang Kristen. Jadi kita dirubah oleh Tuhan, mulai sadar apa yang harus kita senang, apa yang harus kita tidak senang. Anak kecil itu digigit nyamuk nangisnya keras sekali. Orang tua ketabrak mobil sebelum mati, dia tidak nangis, dia cuma tahan sakit. Apa bedanya? Karena dia sudah tahu hal apa harus mengalir air mata, hal apa tidak perlu mengalir air mata. Dia sudah mulai sadar, emosi itu berproses di dalam kedangkalan sampai kemahiran, daripada sifat anak-anak sampai dewasa. Dia mulai mengetahui apa yang patut aku nangis, apa yang tidak patut aku nangis. Dan dia juga mengetahui apa yang harus saya senang, apa yang tidak perlu saya senang. Seorang di Semarang yang setiap kali berjudi menang, setiap kali menang, setiap kali menang, setiap kali menang. Setiap kali polisi datang dia tidak ada. Setiap kali polisi tangkap orang dia pergi. Hoki ya. Jadi dia berjudi tidak pernah ditangkap. Dan tidak pernah kalah. Terus menang. Akhirnya dia pada satu hari umur 40 lebih. Dia menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Dan masuk sekolah teologi. Bertobat, nangis dengan suara keras sekali. Dia bicara sama saya. Saya bersyukur kepada Tuhan. Istri saya baik sekali. Itulah salah sebab satu saya kenapa bisa bertobat. Saya tanya, kenapa istrimu mengakibatkan bertobat? Istriku tak pernah mau memakai uang perjudianku. Setiap kali uang judi banyak yang saya untung bawa pulang ke sini, nih ini engkau boleh pakai. Istriku menggelengkan kepala. 1 sen pun tidak akan saya menikmati dari uang perjudian. Dia tetap menjahit. Lalu dengan kerja berat dia untung uang sedikit untuk membesarkan anak. Uang judi dari suaminya 1 peser pun dia tidak mau pakai. 1 kali, 2 kali sampai bertahun-tahun uang itu tumpuk tidak ada yang mau pakai. Suaminya mulai rasa tidak berarti. Istri berkata, lebih baik saya jahit dengan tanganku yang kadang-kadang ketusuk jarum berdarah. Yang hasilnya cuma uang sedikit. Tapi uang-uang yang sedikit yang saya terima itu adalah uang-uang yang membesarkan anak saya dengan karakter yang berbeton, yang bermutu, yang berkualitas tinggi. Kalau saya pakai uang engkau yang begitu banyak menikmati hidup jiwa saya disiksa. Istri itu mengerti apakah sukacita, apakah senang-senang. Banyak istri sekarang, banyak pemudi-pemudi taunya security kalau suami bisa dapat uang yang banyak. Lalu senang menjadi istri orang kaya. Saudara-saudara, Bob Jones berkata, nikahlah dengan mereka yang kerja berat dari pagi sampai malam. Jangan hina mereka.
Lebih baik dari nikah sama orang kaya tapi tidak tahu uangnya dari mana. Jika seorang datang melamar engkau pakai mobil yang mewah, tapi tidak tahu uangnya didapatkan melalui cara bagaimana, tidak tentu engkau terima pelamaran. Tetapi kalau seorang naik sepeda datang dengan keringat begitu berat, tangan yang kotor, saya mencintai engkau, lihat dia kerja berat, lebih baik engkau nikah sama yang ini, karena engkau tahu uangnya dari mana. Saudara-saudara, istri yang tidak mau uang hasil perjudian itu sifatnya begitu serius. Saya kenal pribadi. Dia tidak banyak gurau, dia diam-diam kerja berat. Tapi kalau ngomong anggun sekali, bicara sama anak, teliti setiap kalimat. Ini pengajaran yang penting. Dia tidak mendidik anak kalau dirinya rasa dirisaukan lalu marah-marah. Dia bukan menyelesaikan persoalan sendiri. Kalau waktu dia mendidik adalah menyelesaikan persoalan anak, bukan menyelesaikan kemarahan sendiri. Sehingga anaknya beda, bisa membedakan dengan jelas. Kalimat-kalimat keluar dari ibu itu bukan karena ibu marah atau ibu terlalu jengkel, tidak, karena dia tahu apa yang saya butuhkan. Dan saya kenal salah seorangnya, anaknya menjadi seorang penginjil di Taiwan, di dalam kampus crusade, yang begitu sungguh-sungguh melayani berpuluh-puluh tahun. Sekarang suaminya sudah meninggal, istrinya sudah umur lebih daripada 75. Saya mengenal mereka 42 tahun yang lalu. Saudara-saudara, keluarga itu baik. Dan suaminya berkata kepada saya, puji Tuhan, waktu saya bertobat, anak saya masih umur 7 sama umur 10. Satu lagi yang perempuan 12. Pada waktu mereka masih kecil saya bertobat. Saya tanya, apa bedanya kalau mereka besar engkau bertobat? Bukan sama-sama bertobat. Kita selalu pikir sama kan bertobat, dia bertobat dong. Tidak. Waktu engkau bertobat mereka masih kecil. Mereka belum terpengaruh oleh kebiasaanmu yang jelek. Tapi waktu engkau bertobat setelah mereka dewasa, mereka tidak mempunyai kesempatan melihat seorang ibu, seorang bapak yang contohnya baik menjadi teladan. Bedanya di situ. Dia berkata, aku bersyukur. Waktu saya bertobat, anak saya umur 7, umur 10, dan anak perempuan saya 12. Para mereka mulai menjadi remaja, para mereka mulai menjadi dewasa, menjadi pemuda. Mereka melihat ibu bapaknya sudah beres, dan tingkah laku kita boleh sehati untuk menjadi contoh bagi mereka. Saudara-saudara sekalian, mereka akhirnya menikmati sukacita, bukan senang-senang. Sukacita berlainan dengan senang-senang. Kita selalu menghitung aset kita dari uang, daripada bank, daripada keberhasilan materi. Mari kita menghitung aset kita dari waktu, dari kesempatan, daripada kesucian Tuhan yang mempengaruhi emosi kita, daripada kerohanian kita mencatat sejarah. Itulah orang yang beraset sesungguhnya. Saudara-saudara sekalian, sukacita yang suci, sukacita emosi yang dikuduskan itu berasal dari mana? Pertama, berasal dari kedudukan yang baru. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. I always rejoice in the Lord. 3 kali di pasal keempat Paulus mengatakan kalimat ini. Bersukacita dalam Tuhan. Aku berkata sekali lagi, bersukacitalah dalam Tuhan. Dan dia akhirnya mengatakan, aku senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Bersukacita di dalam Tuhan berarti apa? Sukacita yang benar hanya berada di status di dalam Tuhan. Tuhan Allah hanya mengenal 2 eksistensi. Di dalam Adam atau di dalam Tuhan. Di dalam Adam mati. Di dalam Kristus bangkit. Di dalam Adam tidak taat. Di dalam Kristus taat. Di dalam Adam dosa. Di dalam Kristus benar. Di dalam Adam kita anak berontak. Di dalam Kristus tidak berdamai dengan Tuhan Allah. Di dalam Adam kita anak-anak dunia. Anak-anak setan. Di dalam Kristus kita menjadi anak-anak Allah. 2 eksistensi. Before God, there are only 2 existences. In Adam and in Christ. Penginjilan berarti membawa orang dari status di dalam Adam ke dalam status di dalam Kristus. Penginjilan bukan membawa orang di luar gereja masuk ke dalam gereja. Penginjilan adalah membawa orang keluar daripada status menuju ke kebinasaan, menuju ke surga yang kekal di dalam Kristus. Status.
Itu sebab rejoice in the Lord. Pasal 4 ayat 4 Filipi. Rejoice in the Lord. Di dalam Tuhan. Ingat, saya di dalam Tuhan. Saya mempunyai status yang baru. Dosaku sudah diampuni. Aku sudah berdamai dengan Tuhan. Meskipun Tuhan membiarkan aku hidup di dunia penuh dengan kesulitan, tetapi aku sudah di dalam Tuhan. Tidak apa-apa. Di dalam Tuhan. Meskipun lingkungan berbeda, meskipun kesulitan di depan, meskipun menempuh bahaya, di dalam Tuhan. Saudara-saudara, itulah jaminan kesejahteraan dan sukacita yang sejati. Pertama, status baru membuat kita bersukacita. Kedua, menyimpan firman di dalam hati, maka kita bersukacita. Bersukacita karena mengandung, menyimpan, memelihara firman Tuhan di dalam hati kita. Mari kita membaca bersama-sama dari Yohanes pasal ke-15. Ayat ke-11, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. 9, 10 semua membaca. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitamu ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. I told you already, and this is the cause, the reason why you have the joy. Semua ini sudah kukatakan supaya sukacitaku ada di hatimu. Firman Tuhan, perintah Tuhan, kalau kita simpan di hati, kita penuh dengan sukacita. Orang Kristen yang sungguh-sungguh, karena terus ingin, rindu, dia begitu aus, dia begitu dahaga tentang firman Tuhan, sehingga setiap kali mendapatkan firman masuk ke dalam hatinya, mengakibatkan dia penuh dengan sukacita. Saudara-saudara, adakah sukacita mendengar firman Tuhan? Jawab, ada tidak? Saya baru terima sepucuk surat 4 lembar dari seorang seperti perwakilan dari duta besar Taiwan di Denmark. Dia kirim, cari alamat saya setengah mati. Kemarin saya terima di kantor, saya bawa pulang, saya baca. Orang-orang Kristen di sini katanya berpuluh-puluh persen, tapi kebanyakan hanya datang ke gereja 3 kali. Pertama kali waktu mereka lahir, dibawa orang tuanya untuk dibaptiskan. Kedua kali waktu mereka nikah, harap berkat dari Tuhan, maka masuk gereja. Ketiga kali setelah mati, jenazahnya dibawa ke gereja sebentar. Itu namanya four wheels Christian. Orang Kristen 4 roda. Waktu bayi dibaptiskan pakai kereta roda 4, dibawa ke gereja. Waktu nikah naik kereta, dinikahi di gereja. Lalu waktu mati, petinya dibawa ke gereja, 4 roda lagi. Dan 3-tiganya tidak dengar khotbah. Waktu bayi bisa dengar khotbah, sudah mati bisa dengar khotbah. Waktu nikah kepingin dengar khotbah, kepingin cepat-cepat khotbah selesai. Saudara-saudara, four wheel Christian never listen to the word of God. Mereka tidak menginginkan firman. Saya sangat menghargai engkau yang setiap minggu datang ikut kebaktian. Saudara-saudara sekalian, surat itu mengatakan, saya dikasih tahu orang begitu sedikit yang mau ke gereja di sini tidak mungkin mengundang Stephen Tong. Tapi saya memberanikan diri tulis surat. Apakah Anda mau datang ke Denmark berkhotbah di sini? Kita akan selenggarakan dengan baik. Kita mau menunggu. Beritahu kapan akan datang. Saya belum jawab. Saudara-saudara sekalian, dengar firman. Dan kalau ada orang yang betul-betul mendengar firman, perlu ada orang yang betul-betul menyampaikan firman. Berbahagialah kalau gereja yang masih menyampaikan firman, bukan main-main.
Hargailah pendeta-pendeta yang berani menegur engkau, berani menyampaikan secara serius apa perintah Tuhan. Zaman ini kita suka pendeta yang suka gurau, yang guyon-guyon lucu-lucu. Apa gunanya? Engkau saben hari lucu-lucu senang, kita senang kok. Apa gunanya? Jika engkau tidak serius memikirkan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, mengetahui perintah Tuhan dan menjalankan, bagaimana engkau akan bertemu dengan Tuhanmu kelak? Saudara-saudara, Tuhan berkata, aku telah menyampaikan semua ini kepadamu, supaya sukacitaku boleh berada di dalam hatimu, dan sukacitamu akan dipenuhi. Apa gitu? Firman. Kalau firman kita simpan, firman kita terima, firman kita betul-betul taat, dan simpan di hati kita, kita akan penuh dengan sukacita Kristus. Bukan salah perdamaian, bukan senang-senang. The joy of Christ within us. Firman itu sudah diberitakan. Firman kalau kita terima, menerima firman, sukacitanya Kristus sekaligus berada di hati kita, dan itu akan penuh. Ini ayatnya. I told you already. I told you all these words. That my joy be within you. Sukacitaku akan berada di dalam hatimu. Saudara-saudara, biar kita mempunyai sukacita dari Yesus Kristus. Yesus Kristus waktu mau ditangkap, dia begitu tenang, sukacita. This is the day. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukacita di dalamnya. Lagu itu kita bisa menyanyi, hari ini harinya Tuhan. Itulah hari Kristus mati, hari Yesus Kristus dihakimi, hari satu-satunya di dalam seluruh sejarah, seluruh alam semesta. Yaitu anak domba Allah disembelihkan, dipaku di atas kayu salib. Dan hari itu sebelum selesai, dia harus dikuburkan. This is the day. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukacita di dalamnya. Saudara-saudara, sukacita Yesus ada di dalam hati kita. Berarti kita akan memiliki apa yang dimiliki oleh Kristus. Siapa kita? Kita mempunyai hak begitu besar, boleh memiliki sukacitanya Yesus sendiri. Ini ayatnya. Hal ini sudah ku beritahu kepadamu, supaya sukacitaku berada dalam hatimu. Dan kalau kamu jalankan perintahku, sukacita itu akan menjadi penuh. Berarti firman Tuhan itu kalau di dalam hati kita, kita akan mengalami sesuatu emosi yang suci. Karena firman Tuhan itu firman yang suci. Orang yang hatinya penuh dengan firman, pikirnya selalu memikirkan firman, dia mempunyai sukacita yang berlainan dengan sukacita orang dunia. Saya kira itu salah satu bahagia seorang hamba Tuhan yang betul-betul mengerti firman Tuhan. Karena sukacita itu berada dalam diri dia sebelum dia kabarkan kepada orang lain. Karena dia merenungkan firman, dia membaca firman, dia mengerti firman. Sukacita dari firman itu terus berada di hatinya. Bukan saja demikian, saudara-saudara. Kalau kita membesarkan Tuhan, kita mengutamakan Tuhan, kita mendapatkan sukacita. The joy of magnifying my Lord. Di mana Tuhan di dalam hidup kita? Di mana posisi dia? Di mana tempat dia? Tuhan ada tempat di mana? Di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Utama atau tidak? First thing first, that the Lord be the first. Biar Tuhan yang menjadi paling besar, yang paling penting, yang diutamakan di hidup kita masing-masing. Orang yang mengutamakan Tuhan, orang itu tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Orang yang utamakan Tuhan, orang itu diam segala hal yang paling kecil pun Tuhan ikut campur untuk memperbaiki dia. Karena dia mengutamakan Tuhan. Kalimat ini justru keluar dari seorang mulut perempuan. Siapa? Maria, anak perawan yang dipakai Tuhan untuk menerima sesuatu penderitaan yang tidak bisa membela diri, yaitu tanpa nikah harus hamil. Tanpa nikah harus hamil. Ini merupakan penyiksaan keperawanan yang paling besar. Ini merupakan penderitaan batin yang paling berat yang bisa dialami oleh seorang anak perawan. Ini yang dikerjakan Tuhan untuk Maria. Malaikat berkata, "Hei perempuan yang berbahagia besar, roh Tuhan akan ada padamu." Dan malaikat berkata, "Jangan takut, engkau akan melahirkan seorang yang namanya adalah Sang Kudus, anak Allah di tempat yang maha tinggi. Aku belum menikah, mengapa ini terjadi padaku?" Dia bukan membela, dia bukan berdebat,
Dan dia mengatakan pada akhirnya, aku membesarkan Tuhan. Nah, aku bersuka cita karena juru selamatku. Aku rela terima. Mari kita membaca ayat ini daripada Lukas pasal 1 ayat ke-47. Syair-syair yang ditulis di sini merupakan kalimat yang indah-indah daripada Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku. Semua membaca 46 dan 47. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku. Di sini istilah memuliakan Tuhan aslinya bukan memuliakan, mengagungkan, membesarkan Tuhan. Magnify my Lord. Maka ini disebut syair magnifikat. Di dalam teologi apa yang dikatakan oleh Maria, kalimat-kalimat ini seluruhnya disebut sebagai magnifikat. Teks dari syair magnifikat hanya satu di dalam seluruh kitab. Seluruh kitab suci hanya satu syair yang disebut teks magnifikat, membesarkan. Magnify, membesarkan. Magnificat, pembesaran. Mulai daripada my spirit, my heart magnifies my Lord. Hatiku membesarkan Tuhan, mengagungkan Tuhan, mengaku keagungannya, mengutamakan Dia yang besar. Hatiku membesarkan Tuhan, maka rohku penuh dengan gembira. Aslinya sukacita. Hatiku membesarkan Tuhan, jiwaku penuh dengan sukacita. Saudara-saudara, mengapakah sukacita kita selalu hilang? Kenapakah hidup kita tidak bersukacita? Karena kita utamakan hal yang kecil-kecil. Kita tidak utamakan Tuhan yang agung. Saudara-saudara, kalau kita memagnify, kita mengagungkan Tuhan, maka sukacita tidak hilang-hilang terus. Ini rahasianya. Seluruh kitab suci hanya satu orang perempuan yang belum nikah mengatakan kalimat begitu besar, begitu hebat. Pada waktu Maria masih perawan, dia berkata, hatiku mengagungkan Tuhan, maka jiwaku penuh dengan sukacita. Saudara-saudara, barang siapa yang hanya mengagungkan uang, mengagungkan manusia, tidak ada sukacita. Saya pada waktu satu kali berkhotbah di Manila, saya berkata, cilakalah kamu orang kaya, jika engkau tidak bertobat, jika engkau tidak jujur, jika engkau tidak bagaimana. Saya tidak tahu yang undang saya nginap di rumahnya orang kaya sekali. Dan dia dengar khotbah begini pasti marah kan? Justru dia mengatakan, Patong, saya bersyukur khotbahmu tadi itu. Kenapa? Karena kita di Manila selalu dengar pendeta-pendeta terus menyenangkan orang kaya. Khotbahnya hanya menyenangkan orang kaya. Akhirnya kita orang kaya sangat menghina hamba Tuhan itu. Seperti anjing yang ekornya goyang-goyang saja. Jadi kita tidak pernah dengar teguran, tidak pernah dengar apa yang Tuhan mau kita jalankan. Karena mereka mau datang sini cari uang, malam dana, mau cari uang sekolah teologi di Hong Kong, di Taiwan. Kalau datang nginap di orang kaya, tahunya ngomong enak-enak yang bagus-bagus, terus puji-puji kita. Jadi kita tidak lihat Tuhan. Tetapi malam ini khotbahmu bikin gugah kita. Kita harus bagaimana menjadi orang yang takut kepada Tuhan. Kami menghormati engkau, seorang hamba Tuhan. Bukan mengutamakan, bukan membesarkan orang kaya, membesarkan Tuhan. Maria berkata, hatiku membesarkan Tuhan, maka jiwaku bersuka cita karena juru selamat. Amin. Barang siapa mengutamakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, Tuhan akan memberikan sukacita ke dalam hatinya dia. Meskipun lingkungan tidak tentu berubah menjadi lancar, baik, enak dan kaya, tapi sukacita dari Tuhan akan memenuhi jiwanya. My heart magnifies my Lord. Hatiku membesarkan Tuhanku, mengagungkan Tuhan. Bukan karena dia perlu aku agungkan baru menjadi agung. Dia memang agung, maka aku mengagungkannya. Aku memberikan keagungan sepatutnya dengan keagungan seadanya pada dia. Aku menghormati dia karena memang dia hormat. Marilah kita berjanji kepada Tuhan tahun ini. Kita mau mengutamakan Tuhan. Kita mau mengagungkan Tuhan. Kita mau menghormati kehormatan dia. Amin, saudara. Dan saudara akan penuh dengan sukacita. Sukacita. Karena kita mengutamakan Tuhan.
Bukan saja demikian, kita melihat bersama-sama Yohanes pasal 1, 29 sampai 30. Injil Yohanes pasal 1, ayat 29 sampai 30. Kita membaca orang kedua yang penting di dalam perjanjian baru. Selain Maria, orang kedua ada Yohanes yang membesarkan Tuhan. Injil Yohanes pasal 1, ayat yang ke-29 dan 30. Di sini dikatakan, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Semua membaca 1, 2, 3. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang ku maksud ketika ku katakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab ia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptiskan dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. 32 semua membaca. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenal dia, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptiskan dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seorang yang tinggal di atasnya, dialah itu yang membaptiskan dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian ini, inilah anak Allah. 35. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, dia berkata, lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Saudara-saudara, Yohanes adalah seorang yang membesarkan Tuhan, dan dia berkata bahwa dia harus menjadi lebih besar, biar aku menjadi makin kecil. Orang membesarkan Yesus Kristus seperti Maria, seperti Yohanes Pembaptis, dalam menjadi contoh pelayanan di dalam perjanjian baru. To magnify Christ, to let Christ be magnified. Kristus dihormati, dibesarkan, biar aku makin kecil, dia makin besar. Lihatlah dia. Yohanes tidak membawa orang kepada dia sendiri. Dia berkata, lihatlah anak domba Allah. Lalu kedua muridnya lalu pindah, pergi mengikuti Yesus Kristus. Dengan demikian Yohanes menjadi sepi, bukan? Kalau sekali mengatakan, lihatlah anak domba Allah, engkau pergi lagi tidak ikut saya, ikut Yesus Kristus, gereja ini kosong, bagaimana? Itulah justru saya dipanggil. Yohanes mengatakan, itulah sebabnya saya dipanggil. Saya dikirim supaya memperkenalkan dia, bukan perkenalkan aku. Supaya engkau pergi kepada dia, jangan pergi kepada aku. Hamba Tuhan yang baik tidak membawa orang kepada diri sendiri. Hamba Tuhan yang baik tidak menonjolkan sendiri. Hamba Tuhan yang baik tidak banyak cerita riwayat sendiri. Hamba Tuhan yang baik adalah memperkenalkan Kristus, supaya orang-orang dunia mengenal Kristus dan datang mengikut Kristus, menjadi murid Kristus, menjalankan kehendak dan perintah Kristus. Itu hamba Tuhan yang baik. Let him be magnified. Biar dia makin besar, biar aku makin kecil. Itu domba Allah menghapus dosa manusia. Saudara-saudara, sukacita itu datang pada waktu seorang pendamping mempelai mendengar suara mempelai. Ini semua di dalam Yohanes, Injil Yohanes kita melihat. Pada waktu pendamping mempelai, best man, dengar suara mempelai sudah keluar dari mulutnya, dia menjadi senang. Berarti apa? Dia bersukacita kalau yang menjadi lakon itu diutamakan, bukan saya. Ada satu orang mengatakan, pada waktu saya berperan sebagai tokoh, dan pada saat itu orang melihat aku, bukan aku, tapi melihat tokoh di dalam cerita itu, aku menjadi sukacita. Berarti apa? Dia sukses menjadi seorang lakon, sebagai seorang pemain yang boleh mengeluarkan image yang sesungguhnya daripada lakon itu. Di dalam peribahasa Tionghoa ada satu kalimat mengatakan, Zhen Dao Sa Si Jia Qin Kui. Qin Kui di dalam dinasti Sung ada seorang pengkhianat yang karena menyenangkan raja membuat cara untuk mematikan seorang jenderal yang betul-betul hebat dan patriotis.
Jenderal itu namanya Yefei. Dia berperang melawan tentara musuh. Tetapi karena Qin Kuai iri hati sama dia, memberi fitnahan yang betul-betul merusak nama Yefei di hadapan raja. Sehingga raja panggil Yefei pulang. Begitu Yefei pulang, akhirnya tentara tidak bisa berperang dengan musuh. Negara hancur karena fitnahan itu. Tapi karena Yefei diberikan nama yang betul-betul merusak, akhirnya bagaimana? Disuruh pulang. Sudah suruh pulang, Yefei dihukum mati. Cara hukuman mati sangat mengerikan. Seluruh tubuhnya dikasih super glue, lem yang paling lekat. Sesudah itu tambang tali yang paling besar itu diikat seluruh badannya. Sesudah selesai beberapa hari kering, tambang itu sama kulit sudah cekam menjadi satu. Tambangnya dibongkar, kulitnya semua dikeluarkan. Seluruh badan kulit lepas karena sudah cekat dengan super glue sama apa itu tambang. Yefei matinya begitu. Waktu Yefei dibunuh, talinya dilepas, ditarik-tarik, kulitnya semua copot, dia mati telanjang kulit. Begitu darah mengalir, semua nangis. Sesudah itu orang bilang ini gara-gara si Qin Kuai. Maka negara kita mempunyai seorang pengkhianat yang begitu jahat. Mari kita jadikan dia musuh bangsa sampai selama-lamanya. Maka di Tiongkok kalau ada main sandiwara sejarah, Qin Kuai dimainkan oleh seseorang. Orang itu bukan Qin Kuai pun dibenci sama orang. Karena dia main Qin Kuai. Satu kali pada waktu pertunjukan itu berjalan, Qin Kuai lagi bikin fitnahan di hadapan raja. Penonton marah, keluarkan pisau, lempar, mau membunuh dia. Karena kira dia Qin Kuai asli, padahal fotokopi saja. Nah itu namanya apa? Betul-betul dia sudah berperan sebagai seorang pemain film yang sukses. Saudara-saudara, semua pelayan begitu, semua pendeta begitu. Waktu engkau menyatakan Kristus, bukan dirimu yang dinonjolkan, Kristus yang dinonjolkan. Sehingga mereka telah melihat pelayananmu, engkau datang kepada Kristus. Setelah mereka mendengar firman, engkau menangisi dosa sendiri di hadapan Kristus. Dan bukan kesuksesan saya, bukan kesuksesan pendeta, bukan kesuksesan kita melayani. Let him be magnified. Inilah mental pelayanan dari Yohanes Pembaptis. Biar Kristus yang diutamakan, biar Kristus yang dibesarkan, biar dia makin besar, aku makin kecil. Saudara-saudara, kalau pada satu hari Stephen Tong bisa melihat murid saya lebih pintar dari saya, lebih berkuasa dari saya akan bersyukur kepada Tuhan. Sayangnya sampai sekarang belum lihat. Hanya melihat, baru belajar sedikit sudah sombong. Baru ada kesuksesan sudah hebat sekali. Saudara-saudara, kalau satu hari saya bisa lihat Tuhan membangkitkan saudara bala tentara kerohanian yang besar sekali, melebihi apa yang saya kerjakan, saya bersyukur kepada Tuhan. Dan saya akan berkata, biar mari kita bersama-sama mengutamakan Kristus. Magnify Christ. Biar Kristus yang terus bertambah-tambah, biar aku yang terus berkurang-kurang. Magnify Christ. Orang secara demikian sukacitanya tak habis-habis penuh di hatinya. Saudara-saudara, sukacita berada pada orang yang tidak ada musuh. Orang tidak mengutamakan diri, orang tidak merebut kemuliaan Tuhan. Let him be glorified, let him be respected, let him be honored, let him be magnified. Biar dia dimuliakan, dibesarkan, diutamakan, dihormati. Nah, makin berkurang-kurang. Orang demikian tidak mungkin tidak ada sukacita, karena dia tidak ada ambisi merebut apa untuk diri kok. Saudara-saudara, salah satu ciri khas gereja ini diberkat sampai hari ini apa sebab? Karena yang menjadi majelis tidak menjadi majelis, tidak ada yang direbut, tidak ada sesuatu profit untuk pribadi. Karena semua harus mengetahui ini pekerjaan Tuhan, ini gereja Tuhan, pelayanan untuk Tuhan. Orang hanya mau tahu waktu semua datang saya nampil di depan, itu tidak ada sukacita. Tapi orang mau bekerja mati-mati untuk Tuhan, mengutamakan Tuhan, itu akan mendapatkan sukacita yang tidak ada pada orang lain. Saudara-saudara, Maria berkata, aku mengutamakan dia. Jiwaku penuh dengan sukacita karena juru selamat. Yohanes berkata, aku mendengar suara daripada mempelai, penuhlah sukacita. Biar dia makin besar, aku makin kecil, karena saya mengutamakan dia. Saudara-saudara, jadi kita sudah bicara beberapa hal. Pertama, status baru di dalam Kristus, itu membuat kita bersukacita. Kedua, firman Tuhan
berarti dalam hati kita membuat kita bersuka cita. Ketiga, selalu mengutamakan Tuhan, itu membuat kita bersuka cita. Keempat, saudara-saudara, kita mau menjalankan kehendak Tuhan, maka kita penuh dengan kehendak Tuhan, penuh dengan sukacita. Jikalau engkau menyimpan firman-Ku dan jalankan perintah-Ku, maka sukacitamu akan bertambah-tambah dan akan dipenuhi. Demikian Yesus Kristus berkata. Dan perintah itu khusus dicatatkan satu, saling mengasihi. To do the will of God in loving kindness one another. Satu dengan lain saling mengasihi. Itu penuh dengan sukacita. Saudara-saudara, kita lebih suka membenci, mendendam, mengiri. Kita lebih suka mengkorek, mencari kelemahan orang lain, lalu memberikan topeng kepada diri saya mewakili keadilan Allah. Saudara-saudara, mengapa kita tidak suka menjadi wakil kemurahan cinta kasih Allah? Kenapa kita lebih suka menjadi wakil dari keadilan Allah untuk mengkorek-korek kesalahan orang lain? Orang yang bisa mengetahui kesalahan berada di mana, seperti dokter yang diagnosanya pinter, tapi tidak tentu bisa menyembuhkan. Saudara-saudara, orang yang bisa mengampuni orang lain, bisa mengasihi orang lain, lebih agung daripada hanya bisa menemukan kesalahan orang lain. Dunia ini memerlukan jaksa, memerlukan hakim. Dunia ini juga memerlukan pengampunan dari juru selamat. Orang pintar tahu salahnya di mana. Orang hebat tahu bagaimana mengobati kesalahan. Orang pintar mengetahui dosanya di mana. Orang agung mengetahui pengampunan di mana. Jikalau dunia penuh dengan orang pintar, dunia akan lebih kurang daripada dosa. Tapi jikalau dunia tidak ada orang agung, tidak ada yang bisa mengampuni dan mengerti kesalahan orang berdosa, tidak ada pengharapan. Yesus adalah hakim terbesar. Yesus juga adalah juru selamat satu-satunya. Tetapi urutannya itu menjadi bijaksana, menjadi contoh bagi kita. I come not to condemn, but I come to forgive. Aku datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengampuni dosa, menyelamatkan dunia ini. Hanya mereka yang tidak menerima pengasihanku, baru penghakiman akan tiba pada hari kiamat, bukan sekarang. Urutannya jelas. To reveal the righteousness first, before the loving kindness, but to condemn after the salvation have been offered. Cara Tuhan nyatakan diri, adilnya dulu, kasihnya belakangan. Karena orang tidak mengetahui keadilan Tuhan, tak akan menghormati dan menghargai kemurahan. Tetapi waktu mengadili orang, waktu menghakimi orang, dia hanya menghakimi orang setelah kemurahan itu disodorkan. Kalau ditolak baru dihakimi. Ini cara Tuhan bekerja. Mari kita belajar. Belajar demikian. Mengasihi dulu. Mengasihi. Saling mengasihi. Ini perintah Tuhan. Karena sebagaimana Allah mengasihi Kristus, Kristus mengasihi kita. Bagaimana Allah menyediakan Kristus menjadi juru selamat, kita harus mengampuni orang terlebih dahulu. Seperti Yesus Kristus. Maka sukacita itu akan penuh di dalam hati kita. Sukacita penuh di dalam hati orang-orang yang mengasihi orang lain. Orang yang benci orang lain tidak ada sukacita. Makin benci, makin benci, makin benci, makin jerumus, makin benci. Akhirnya makin terikat oleh kebencian dan kesedihan, kepahitan yang tidak tertolong. Sebaliknya, waktu engkau mengasihi orang, engkau akan penuh dengan sukacita karena di dalam mengasihi itu pemberian, itu sharing of your life, itu gift of yourself to others. Waktu engkau memberi kepada orang lain, engkau mendapatkan sukacita lebih besar. Kenapa tidak senang memberi? Kenapa hanya suka menerima? Kalau kita menerima beratus-ratus juta, kita senang sekali. Kalau kita memberikan 1000 kepada orang lain, sudah sakit. Saudara-saudara, bersukacitalah kalau engkau mengasihi orang lain. Jalankan perintah ini, aku beserta dengan kamu. Demikian firman Tuhan. Terakhir, bersukacita karena berbuah. Karena engkau berbuah Injil. Membawa orang kepada Tuhan, membawa orang mengenal Kristus, membawa orang menerima hidup yang baru, mendapat orang diperanakan pula. Engkau berbuah, engkau bersukacita.
Paulus berkata, aku ingin berkali-kali kerap kali mau menuju ke Roma supaya mendapatkan buah di antara kamu seperti tempat orang lain. Pada waktu Tuhan datang, aku melihat kamu. Setiap kali mengingat kamu, aku penuh dengan sukacita. Setiap kali aku mengingat kamu, aku mencucurkan air mata. Paulus senantiasa mengingat rekannya Timotius. Engkau sebenarnya anakku yang sejati. Dan Paulus berbuah. Paulus mendapatkan orang-orang yang dia injili sampai mereka menjadi orang Kristen. Lalu mengingat mereka, berdoa bagi mereka. Waktu berdoa penuh dengan sukacita. Itulah sukacita abadi karena berbuah di dalam kerajaannya. Siapakah, saya tanya hari ini, yang pernah membawa orang lain untuk mengenal Tuhan sampai dia menjadi orang Kristen? Pernah berbuah, pernah memimpin orang lain menjadi orang Kristen, pernah berbuah. Angkat tangan, saya lihat. Angkat tangan, angkat tangan. Saudara, coba lihat. Yang berani angkat tangan cuma berapa orang? Pasti antara mereka yang angkat tangan, hatinya penuh sukacita lebih dari orang lain. Karena berbuah. Perempuan yang tidak menikah, waktu melihat rekannya menjadi ibu, begitu sakit melahirkan. Takut dia, saya pintar dah seperti kamu. Mau melahirkan anak begitu susah, begitu sakit. Perempuan yang tidak menikah, tidak melahirkan anak, mungkin menghina dan menyesali mereka yang menikah lahir anak. Tapi mereka tidak pernah mempunyai pengertian berapa bersukacita setelah anak itu lahir. Di dalam jiwa-jiwa perempuan yang sudah menderita melahirkan. Yesus berkata, sebelum lahir perempuan itu menderita. Tapi sesudah lahir, melihat muka anak, dia akan lupa penderitaan yang baru lalu. Yesus bukan perempuan, mengapa tahu? Yesus belum pernah melahirkan, mengapa bisa bicara kalimat ini? Dia pencipta semua wanita. Dia pencipta seluruh umat manusia. Yesus berkata, seorang wanita sebelum melahirkan menderita dan takut dan khawatir, sedih. Tetapi begitu anak itu lahir, dia melihat muka anaknya, langsung dia melupakan semua penderitaannya. Demikian orang mengabar Injil disiksa, dilawan, diejek, dihina. Diam, tenang saja. Engkau tidak pernah dihina oleh orang yang kau injili. Engkau tidak pernah mempunyai sukacita lebih dari orang lain setelah orang itu akhirnya bertobat. Charles Spurgeon berkata, jikalau aku adalah orang yang paling egois di dunia, saya tetap memilih sebagai seorang yang mengabarkan Injil kepada orang lain. Karena engkau tidak pernah mengetahui berapa besar sukacita engkau mendengar seorang berkata kepadamu, aku bersyukur kepada Tuhan, engkau mengabari Injil, saya sekarang menerima Tuhan Yesus. Apalagi kalau orang itu pernah menghina dan menyiksa kamu. Waktu engkau mendengar buah penginjilanmu, bersaksi mendapat berkat melalui penginjilanmu, sukacita itu tidak bisa diganti dengan apapun. Jikalau aku seorang egois, demi ada sukacita semacam itu, aku orang paling egois pun tetap memilih menjadi orang yang mengabari Injil kepada orang lain. Demikian Spurgeon. Lalu di dalam buku yang menceritakan hal ini, ada kalimat lagi. Seorang yang dibunuh hukum mati, sebelum mati dia mengatakan satu kalimat. Saya tidak tahu apa sebabnya orang Kristen begitu tidak mau mengabarkan Injil. Saya sekarang tidak ada kesempatan hidup lagi karena saya harus dihukum mati karena dosaku yang berat. Tetapi sebelum saya dihukum mati, saya sudah menerima Tuhan. Dan saya tahu apa bedanya tidak menerima Tuhan dan menerima Tuhan. Aku tahu apa bedanya belum diampuni dosa dan sudah diampuni dosa. Kalau aku mempunyai kesempatan hidup lagi, meskipun aku harus berlutut di atas kaca yang pecah-pecah, pergi mengabar Injil, aku tetap mau. Karena itu membawa bahagia yang besar. Orang dosa boleh diselamatkan. Saudara-saudara, inilah sukacita yang saya lihat dari Alkitab. Di Alkitab masih banyak ayat-ayat yang lain tentang sukacita-sukacita. Tapi hari ini saya memaparkan 5 hal.
untuk mendorong kita dan rohani kita menjadi orang Kristen yang lebih baik. Engkau dapat sukacita hanya berada di dalam status yang baru. In Christ, you have the joy. Engkau mendapatkan sukacita karena firman berada di dalam hidupmu. Engkau mendapatkan sukacita karena engkau mengutamakan Kristus, mengagungkan kemuliaan anak Allah. Engkau mendapatkan sukacita karena engkau rela menjalankan kehendak Allah penuh dengan cinta kasih. Dan engkau akan mendapatkan sukacita kalau engkau berbuah memberitakan Injil kepada orang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita, menegur kita, menghibur kita, mendorong kita, memberikan inspirasi kepada kita, dan memimpin tahun ini supaya kita mempunyai emosi yang suci diperkenan oleh Tuhan. Mari kita berdiri. Mari kita berdoa kepada Tuhan setelah menyusul kesedihan di dalam kesucian. Kita berbicara tentang sukacita yang dikuduskan. Mari kita berdoa kiranya Tuhan mengkuduskan emosi kita, mengkuduskan sukacita kita, supaya kita bukan senang-senang berfoya-foya seperti orang binasa, tapi kita bersukacita menurut kehendak Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua buka suara, semua berdoa. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk firman yang diberitakan. Kami bersyukur untuk firman yang bercahaya, mencerahkan, menerangi hati kami. Kami sekali lagi bersyukur kami mungkin mencapai sukacita yang berbahagia. Sukacita surgawi, sukacita ilahi, sukacita yang berada di hati Yesus Kristus. Melalui semua petunjuk dan firman-Mu yang hidup, sehingga kami tidak berjalan di dalam kegelapan. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan jiwa kami, hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Pimpin kami dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin.